Oke, ketemu lagi di Bukan Bat. Pada malam hari ini penontonnya bagus. Ya, luar biasa. Nanti boleh nonton lagi ya. Baik, saya ini tadi mau bercerita sama ini loh. Loh, kamu ngapain di sini? Ih, kita kan keluarga, Mas. Masa cuma yang di rumah aja? Yang nyuruh sini siapa? Aku pengen sendiri. Oh, emang udah diizinin sama cowokmu, Mbak? Iya, baik, Mas. Kamu nih, ini kalau tiap bulan mesti ganti cowok, tiap bulan ganti cowok. Kalau ini ternyata udah punya suami dan anak ya. Tapi ngakunya virgin nih. Loh, kamu kok mukul-mukul nih? Ini puasa-puasa loh, jangan membangunkan belut yang lagi tidur loh. Habisnya Mas Teguh buka kartu sih. Soalnya Mas Teguh buka kartu kita. Jadi... Loh, kok buka kartu? Mendingan orang itu apa adanya. Jangan menutup-nutupi diri sendiri. Mendingan original, natural itu yang lebih bagus dan tidak terbeban dalam hidup. Tadi saya itu kenyang banget, enak. Habis itu ya terawih tuh makannya, lezat banget saya. Makan apa Mas tadi? Jus jengkol. Mas sebenarnya tarawih atau masak sih buka puasa? Ya, bahasa Inggrisnya jengkol alias jengki. Enak. Jus jengkol terus makannya sambal pete. Jadi baunya komplit banget. Minumnya apa Mas? Hah? Minumnya apa Mas? Minumnya saya ini air limbah. Wah, keren. Ya. Semua makanan yang sudah saya makan itu sebelum saya makan saya doakan dulu. Saya doain dulu ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketelan tuh enak banget gitu ya, Mas. Tapi kok tetap bau, Mas? Apanya? Tetap bau. Ya bau, namanya orang puasa. Baunya orang puasa kan seperti baunya orang yang ada di surga dong ya. Amin. Gimana? Tapi kadang-kadang kalau kecantikan kamu itu kan seperti kayak surga. Padahal kalau kita jadi itu belum tentu. Malah kadang-kadang itu kayak suasana di neraka gitu. Bikin Mas, ayo mau nyentuh. Jangan disamain sama yang di rumah dong. Di rumah itu istimewa loh. Gimana? Surga istimewa, di rumah kayak surga. Kok bisa istimewa sih? Kakinya bagus, kulitnya bersih, pikirannya juga bersih. Cuma manajemennya yang kurang. Dah. Sekarang kamu kembali ke sana ya. Coba, ya ampun. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah temanya sakinah, mawadah, warohmah. Kayak di keluarga saya. Sakinah, mawadah, warohmah. Istri dijedah, suami di rumah. Pemirsa, bicara soal keluarga yang sakinah mawadah warohmah, bintang tamu saya yang pertama adalah keluarga yang harmonis, sakinah mawadah warohmah. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Pipit dan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum ya abi ya uti. Assalamualaikum ya abi ya uti. Assalamualaikum ya abi ya uti. Assalamualaikum ya abi. Enggak, sini. Ngabuk. Jangan. Loh. Ini mesti dijelaskan. Iya, betul. Ciuman di kening itu pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang ulama sufi yang bernama Ash-Shibli. Kenapa Rasul mencium di antara dua mata Ash-Shibli? Karena setiap habis sholat beliau selalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iya. Itu yang menjadi alasan kenapa saya selalu suka diundang ke sini. Karena selain tukul orang yang menyenangkan, dia juga hafid Quran. Nggak boleh. Nah, ini pelajaran kedua. Sekali waktu ada orang datang ketemu Rasul, tiba-tiba dia ingin memegang kaki Rasul, lalu Rasul pergi menghindar.
Rasul bilang apa? Aku bukan seperti seorang juragan yang disembah oleh hamba sahayanya. Aku nggak gila hormat, aku nggak gila harta. Aku cuma, ya itulah kata Rasul. Kembali ke jangan cengengesan. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Jeffrey dan Mbak Pipi, apa kabar nih, monggo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dapat pahala 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi 20. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90. Udah. Tadi berbuka puasa dengan apa ini? Jangan-jangan kayak saya sama pete sama jus jengkol. Ya, semua pasti mengacu kepada Rasul SAW. Jadi kata Rasul, berbuka puasa itu sunnahnya adalah dengan yang manis-manis, bersama yang manis-manis. Susi si milik kita juga manis. Sama Mbak Pipi sama. Ya. Kalau Mbak Pipi gimana? Sama? Oh. Pakai bahasa Semarang dong, orang Semarang gimana? Oh, Semarang. Semarang. Saya gedenya di Semarang tapi lahirnya di Belanda. Kembali ke lab buat Uci dan Mbak Pipi. Bicara tentang keharmonisan keluarga. Boleh dong saya dikasih bocoran rahasia kecil keluarga Uci dan Mbak Pipi agar selalu sakinah mawaddah warahmah ini. Monggo silakan dari Mbak Pipi nih, monggo. Suami dulu aja deh. Monggo. Ya, silakan suami dulu. Jadi Kenapa? Masa Mas Bapak Tukul? malah monogami apa? Ah, baru tahu ya. Oh, monggo, silakan. Ya, begini. Sebetulnya berat banget kalau harus menyandang predikat samara. Samara itu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu paling berat. Apalagi selalu di-entertain bahwa kita adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Terus terang kalau kita mau jujur, kita ini masih jauh panggang daripada api. Masih terus belajar untuk bisa sakinah, untuk bisa mawaddah, untuk bisa warahmah. Jadi itu. Wah, love ini beliau sangat luar biasa sekali ya. Sanjungan adalah teror. Jadi memang kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Jadi jangan merasa kita itu paling sempurna, paling hebat dan paling gitu. Tapi kita tetap masih banyak perlu pelajaran-pelajaran atau masukan-masukan dari orang. Jangan kayak kalian. Oh, wajah nggak jelas, pikiran nggak jelas, apalagi nasibnya. Kalau Mbak Pipi sendiri monggo. Kesempurnaan itu kan milik Allah ya. Kita manusia biasa sama sih, kita masih ribut sering ya. Sering. Jadi sering banget. Ya, jelas Ribut. dong, suami aja kayak gini ya. Loh, maksudnya? Gantengnya kayak gitu. Oh iya dong. Jangan. Nggak jauh tipis kok, nggak jauh informasi. Religinya kuat, gantengnya ya kuat. Seperti saya ini aja Susi ketakutan. Masih belajar terus untuk menuju sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Oke. Kembali ke lab. Jujur nih ya, saya nggak tahu yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, kalau saya boleh tahu ini Ustadz, apa sih maksud dari samara ini? Oke, itu ada di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-21. Wa min ayatihi
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم Rohim. Tapi lain kalau tadi lakot jagung. Nah, sebentar. Manusiawi, orang lupa itu biasa. Saking banyaknya yang hafal jadi bingung. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun gitu. Tafakkarun. Nah, itu. Tafakkarun Rohim. Itu Rohim ini tafakkarun ya. Oh, ya. Berarti apa ini? Artinya begini, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dari kalian semua dan Allah berikan kepada kalian semua istri. Azwaja, istri-istri gitu kan. Kemudian dari mereka Allah munculkan ketentraman. Terus ada kenyamanan, ada kasih sayang, dan ada segala macam hal yang indah-indah. Kalau dulu misalnya ketika kita bujangan pulang suka seenaknya gitu kan. Begitu punya istri, litas kuno, merasa cenderung. Jadi hawanya pengen pulang loh. Kayak gitu. Kalau istrinya kayak Mbak Pipi. Pengennya pulang. Kalau istrinya Susi pengennya kerja. Tapi ya balik lagi ke rumah. Kerja kan untuk anak istri. Jadi gitu ya. Kembali ke laptop. Nah, kalau gitu mungkin nggak sih di dunia ini ada keluarga yang bisa menjadi keluarga yang samara, yang seperti yang diucapkan sama Pak Ustadz ini, yang sangat ideal banget. Monggo. Ya pasti bisa gitu kan, selama kita tunduk patuh kepada Al-Quran. Prinsipnya kan itu, tunduk sama patuh. That's right. Ya, ketika kita ngaji, kalau kata orang-orang tua, kenapa harus kata orang tua? Karena kalau bukan tanpa mereka kita nggak akan ada di sini. Itu yang exactly. Mereka bilang apa? Kalau pengen sukses ngaji, hawa nafsunya jangan ikut ngaji, biar dia jagain motor, jagain sendal. Yang ngaji akal sama iman saja. Nah, akal dan iman inilah yang selalu patuh dan taat. Sementara hawa nafsu ini menjadi pemicu. Segala sesuatu bisa jadi nggak baik, segala sesuatu bisa jadi nggak benar. Nah itu, cuma ya gimana ya, nafsu, napas ke susu kan gitu ya. Nafsu napas ke susu. Ke susu iki loh, bukan. Oh, buru-buru. Loh, tapi kalau dua kata itu jadikan satu. Nah, napas ke susu. Berarti ngas-ngos itu. Oke, nanti kita lanjutin lagi Pak Ustaz. Pemirsa, don't go anywhere. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Net. Oke, masih di Bukan Bat. Kembali ke lab. Untuk Mbak Pipi yang dari tadi sit beauty atau duduk manis. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan dari Ucik tadi, sepertinya hati ini jadi sangat sejuk. Nah, kalau Mbak Pipi sendiri gimana punya suami seperti Ustadz Jeffrey ini? Tetap ada cemberut atau curiga nggak sih, monggo? Kalau cemburu dan curiga itu kayaknya, kalau cemburu hal manusiawi ya kayaknya semua juga pasti cemburu. Kenapa megangnya? Ngasih kode, jangan jujur-jujur. Ya pastinya dong. Saya aja yang bukan istrinya aja kadang-kadang jealous. Ya jealous gimana? Ya, orang ibarat nilai kegantengannya itu udah 100. Apalagi udah religinya juga 100. Apa ya?